Ya Rasulullah, bahwa makhluk yang paling banyak diuji, diberikan cabaran, ujian, dugaan adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka otomatis umat terbanyak diberikan tempaan ujian adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan siapa umatnya? Kita lah umatnya. Maka qulu alhamdulillah, katakan alhamdulillah kami yang paling banyak ditempa oleh Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji terima kasih ya Allah yang telah menempa kami, baik itu disebut oleh manusia baik ataupun buruk. Semuanya itu ini yang akan jadi bahasan kita. Tiadalah takdir baik ataupun buruk, kecuali itu sababut taratti, sebab rohani seseorang naik tingkatan. Dan malam ini kita khususkan kepada anna zulmaniyah wal khati'ah sababani minal asbab taratti. Nah, ini kaedah kita, bahwasannya hijab-hijab kegelapan, bahkan ya maju boleh, maju tak apa, biar muat lebih dekat. Kapan lagi jumpa dekat sedekat ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban doktor, marhaban doktor. Saya mau tanya nih tuan-tuan, datuk kita, kakek kita Sayyidina Adam alaihissalam, berlaku kepada beliau kesalahan, khati'ah, ya, beliau menganggapnya dosa, tapi di sisi Allah bukan dosa. Maka kaidah Ahlus Sunnah, para nabi tiada berdosa, tapi semua nabi merasa berdosa. Faham ini kaidah? Semua nabi terbebas dari semua dosa, bukan salah. Nabi boleh salah, tapi nabi tak boleh dosa. Mustahil beliau berdosa. Namun boleh salah, boleh silap, boleh keliru. Sayyidina Adam, di saat beliau memakan buah larangan yang dinamakan syaitan, ini syaitan kasih nama Syajaratul Khuld, ini nama pemberian syaitan. Syajaratul Khuld, pokok kekekalan, tumbuhan kekekalan. Kalau di Indonesia kita sebut pohon, orang sini sebut pokok kekekalan. Ini siapa yang beri nama? Syaitan, iblis. Iblis pun suka beri nama. Maka hati-hati, tidak semua ilmu nama dari Allah. Kadang-kadang ilmu nama bersumber dari waswas syaitan, ya. Di saat Sayyidina Adam fa'azallahuma syaitan, tatkala Sayyidina Adam digelincirkan oleh syaitan, apakah itu sebuah kegagalan ataukah itu sebuah kemajuan? Secara zahir, akal kita, rasio kita secara logis mengatakan ini apa? Kegagalan. Betul. Tapi seandainya Sayyidina Adam tidak memakan pokok kekekalan itu, maka tiadalah kita jumpa hari ini. Tiadalah kita berzikir pagi dan petang. Tiadalah kita ngaji ma'rifatullah. Tiadalah kita rindu serindu-rindunya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakah yang lebih baik? Oleh karenanya, inilah kaidah khati'atu Adam sababun lit-taratti. Ini kaidah, tolong dipegang.
Mungkin sebagian ulama sudah tulis dengan bahasa yang lain, tapi ini bahasa dari Al-Faqir biiznillah yang Allah torehkan dalam hati kita. Jadi ini bukan bahasa saya, tapi bahasa yang Allah torehkan dalam hati. Bahwasannya kesalahan yang terjadi mengalir berlaku pada Bani Adam itu sababut tarakki, karena tarakka Adam bi khati'atihi, sebagaimana Sayyidina Adam ia diangkat oleh Allah dengan kesalahannya. Laula al-khati'ah ma wasala as-salim ila Allah. Kalau bukanlah ada kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, kekeliruan-kekeliruan, maka seorang salik tidaklah pernah belajar usul sampai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya syaitan senang aku berhasil menggelincirkan Adam, tapi di mata Allah, Allah pun senang. Inilah saat hambaku, kekasihku Adam belajar tentang aku, belajar lebih banyak tentang kekasihku Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada orang faham tentang Sayyidina Adam, dia tiadalah menghujat dan membenci Sayyidina Adam. Yang menghujat Sayyidina Adam hanya Bani Israel, tapi setelah Sayyidina Musa kasih ajar, mereka faham. Dahulu kata Sayyidina Musa, Nabi Musa tahu Nabi Allah Adam masih hidup secara rohani, maka rohani dia jumpa. Nah, pertemuan rohani ini sebagaimana para nabi boleh bertemu dengan nabi yang lain, maka seorang wali boleh jumpa dengan rohani wali. Itulah makna al-ulama warasatul anbiya. Kama altaqa arwahul anbiya bil anbiya, altaqa warasatul anbiya bi warasatil anbiya. Ini kaidah juga, tolong dipegang. Ya. Sebagaimana jumpa ruhaniah para arwah para nabi dengan arwah para nabi, maka arwah para wali pun jumpa dengan arwah para wali. Ya. Kaidah ini bukan mahal jidal, bukan untuk diperdebatkan. Ini hanya untuk dilalui dan dirasakan. Jika Tuhan tidak merasakan, tidak usah juga debat. Ya. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau kemudian berpandangan, berpendirian, berfaham terhadap suatu hal yang kau tidak faham. Ya, ini alhamdulillah kawan-kawan kita, saudara kita di Brunei, ya, belum pernah ziarah ke Syarif Ali, padahal itu jid mereka. Saya ajak ke sana. Alhamdulillah, biiznillah, Allah izinkan beberapa orang yang dipertemukan rohani dan rohani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Bukan berarti kita ini wali Allah, tapi kita ini pecinta wali. Syukur-syukur kita diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Rabbal Alamin. Ya. Kita tidak boleh merasa diri kita ini orang yang bernilai di sisi Allah. Ya. Hati-hati di situ. Kecuali idza ghalaba 'alaika tajalliyatul jamaliyah, idza ghalabat 'alaika tajalliyatul jalaliyah. Jika cahaya jalalnya memancar, membahana, barulah tanpa disadari, tanpa mampu menguasai, baru keluarlah kalimat-kalimat itu. Sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah raja di raja, penghulu, pemimpin semua umat manusia, tapi bukan sombong, tapi tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudariku, tuan-tuan yang makan Allah, Sayyidina Adam, dia tersilap, keliru, salah. Salahnya itu asbab dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau cari salah orang, ada salah orang. Nah, Sayyidina Adam saat jumpa dia tanya, ya Rabb, pertemukan aku dengan Nabi Allah Adam, kakekku. Maka jumpalah dia. Di saat jumpa Sayyidina Adam bertanya, Sayyidina Musa bertanya,
Inilah dalil bahwa dialog arwah dengan arwah boleh terjadi, orang hidup dengan mati boleh terjadi. Ini dalil Sahih Bukhari. Hai Adam, kakek kami, ya, engkaukah ini orangnya, ya, yang menyebabkan kami terusir dari surga? Apa jawaban Sayyidina Adam? Ternyata Sayyidina Adam lebih cerdas. Oh, ini Nabi yang katanya dapat berkalam-kalam dengan Allah, tapi tidak faham bahwa yang berlaku padaku adalah bagian dari takdir kehendak Allah. Fahaja Adamu Musa, maka Sayyidina Adam berhujjah mengalahkan hujjah Sayyidina Musa. Ya, bagaimana tidak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semua asma' ada pada Sayyidina Adam, semua hujjah ada pada Sayyidina Adam. Maka tiadalah berlaku musibah, kesalahan, bahkan dosa bagi kita. Dosa itu musibah, dosa itu keburukan zahirnya. Betapa banyak kita jumpa orang dia sadar dalam maksiat, dan juga tidak sedikit kita jumpa orang dia sangat sombong dengan taat, dia sombong dengan thariqahnya, dia sombong dengan manhajnya, dia sombong dengan mazhabnya, dia sombong dengan pakaian-pakaiannya, dia sombong dengan zikir-zikirnya, dia sombong dengan tahajudnya. Betullah kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman muncul sekelompok orang, ya, tahkiru salatukum bi salati, salat kamu mereka hina, mereka remehkan di samping salat mereka. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka ciri-ciri taifah syaitaniyah, kelompok-kelompok pengikut syaitan, dia meremehkan, menghina kelompok yang lain, tidak sayang kepada kelompok yang lain. Kita boleh tahu makom kita, tapi kita wajib sayang kepada semua orang lain. Kalau Tuhan ini tahu makomnya tinggi, bolehlah, tapi semakin tinggi orang, semakin kenal dia kepada Allah, semakin dia dekat kepada dan menyatu dengan nur daripada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah paling sering menyebut Rahman dan Rahim, karena itu adalah isi daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.